kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu, jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi, akhirnya ujung-ujungnya hancur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu. Ini nih yang gue mau. Jadi Mbak Birgi, kenapa saya yakin dengan Mas Ferry? Karena betul-betul memang itu masalahnya mental. Mental. Betul. Di bidang apapun. Yes. Nah kebetulan di bidang fashion dibiarin nih berpuluh-puluh tahun. Akhirnya hari ini saya senang sekali. Satu lagi, aku selalu bilang dengan Birgi, jangan pernah jadi orang kaya yang mengemis. Lo itu kaya, maksudnya lo bisa nyanyi, lo bisa acting, lo bisa nge-host, tapi lo ngemis. Nah kalian janganlah jadi orang kaya. Maksudnya kaya di situ kapasitas pemikiran kalian bisa bikin baju, bikin apa, tapi meminta-minta. Jangan. Bangga, itu identitasku dan disitulah harga diriku. Gitu. Ya, oke. Gak apa-apa tiap minggu ngomong begini, gue senang. Yes. Yang penting bangun tidur. Mas siapa namanya? Mas Pinus. Mas Pinus, dia udah panas hatinya, gue besok harus ini. Semangat bro. Dia kayak bangun tidur malam ini. Iya. Gitu. Kalau lo putus asa, kalau lo tidak jadi apa-apa, orang akan tertawa. Betul kan yang ngomong, lo bukan siapa-siapa. Bagi kita di Indonesia ini, ketika orang meminta belas kasih menjadi kebanggaan. Makanya aku tidak pernah dalam hidupku meminta belas kasih. Mending aku kelaparan daripada aku merendahkan diri. Aku tidak mau. Kenapa lo setegar ini, Mas Bro, kata dia? Memberi lebih baik daripada meminta. Karena semakin kita merendahkan diri dengan tujuan agar kita dibantu, mental kita ini kadang merasa siapa. Paham nggak maksudnya? Sampai detik ini lo tetap hidup, itu tandanya lo bisa berpikir. Sampai detik ini lo tetap bisa meletakkan jam tanganmu di tanganmu, itu tandanya lo ngerti. Sampai detik ini lo bisa pakai sepatu, itu tandanya lo ngerti. Intinya sampai detik ini lo tetap hidup. Alhamdulillah, syukur kalau dibantu dan didukung, itu harapan semua orang. Tapi kalaupun tidak, baik buruk, senang dan tidak, bahagia atau tidak, lo yang tahu. Jadi jangan pernah merasa rendah dari diri orang lain. Ya, ayo aku bantu berdoa buat lo. Demi Tuhan. Yang baju hitam juga ini nih, 3 orang nih nggak percaya diri nih. Kalau cerdas semua. Ya Mbak ya. Mariska. Ayam Mbak Mariska. Iya, dia suka spontanitas. Oh. Itu aja mungkin ya. Ya, oke. Ada lagi? Dari teman-teman, sudah. ada lagi yang mau ditanyakan? Mau dicerita? Akhirnya. Perkenalan dulu Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin, saya Rifki, suaminya kita. Tadi sebenarnya ada beberapa poin yang
sedikit tadi obrolan dari Mas Ferry sama istri saya gitu. Tapi sebelum itu mungkin tadi kan disampaikan Mas Ferry itu tentang berita. Kalau berita itu orangnya harus perfect segala macam itu, terus itu semua memang benar, tak konfirmasi dulu. Jadi semua yang tadi Mas Ferry bilang tentang berita itu memang benar gitu, dan itu terjadi di kehidupan kami sehari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh tadi sebelum ke situ mungkin dari sini dulu. Saya itu kan sama istri ada bisnis fashion di bidang fashion, ada konveksi, ada brand. Nah, di luar itu saya berpartner sama teman-teman bisnis juga, ada di F&B juga, ada di makanan untuk oleh-oleh gitu. Nah, jadi di bisnis yang saya berpartner sama teman-teman itu mulai dari mereka selalu di minus sampai sekarang omset per bulan 1 miliar itu semua saya yang setup. Dan dari segi, jadi background saya memang di keuangan, di keuangan saya spesialis di keuangan, pengendalian internal dan audit. Oh, itu. ya. Nah, saya rasa bisnis UMKM mulai dari nol sampai mereka grow itu saya bisa setup dan sudah terbukti bisa gitu. Iya. Nah, tapi kenapa kalau saya setup itu ke istri itu tidak segacor kalau saya setup itu ke partner saya yang lainnya gitu. Wah ini Silakan Mas Bro. karena Mas tidak jadi diri sendiri ketika dekat istri. Istrinya juga pinginnya sesuai maunya. Itu aja masalahnya. Hampir sama dengan Mbak Tias. Oh, Mbak Tias itu dulu, mohon maaf ya Mbak ya, tapi kan karena itulah kalian keren kan. yes. Pokoknya apapun harus kata Mbak Tias. Sampai napas pun susah mungkin. Nah Mbak ini begitu. Kayak dia paling tahu, paling ngerti, paling paham. Mohon maaf, karena memang itulah kenyataannya. Jadi kata Tuhan itu, kubersamakan kalian untuk bersama-sama. Aku tuh selalu bilang suami istri itu partner. Karena kalau suami atau istri, kalau enggak istrinya di depan, suaminya di belakang, atau suaminya di depan, istrinya di belakang. Nah, aku merasakan Mas tidak ada kemerdekaan itu di ruang lingkup itu. Lebih banyak manutnya gitu. Padahal menurutku cerdas banget. Apalagi soal keuangan. Iya. Istrimu ini kayak anak kecil. Anak kecil yang dewasa gitu. Mesti gini, mesti gitu, mesti anu. Kalau nggak cocok ya ngambek lah paling kecil. Enggak, dia marah di kerongkongan doang, tapi dia kayak anak kecil gitu. Makanya kan aku bilang sabar ya. Itu kan sebenarnya alarm gitu. Iya. Pada saat bekerja, jangan posisikan diri kita suami atau istri. Gitu. Contoh gini. Aku ini kan bisa baca. Mbak yang tidak mengenal aja bisa kubaca, apalagi istriku. Tapi ketika misalkan ingin membeli sesuatu, aku itu tidak memposisikan diri ke suami atau istri. Jadi memposisikan diri sebagai orang yang bermusyawarah untuk beli sesuatu. Gitu. Karena background istriku A, background istri aku B. Nggak akan mungkin kan aku menghilangkan kemampuan. Dia juga tidak mungkin menghilangkan kemampuanku. Karena kita berangkat dari latar belakang yang berbeda. Kemudian kita bersama atas nama cinta gitu.
Tapi kadang-kadang karena kebawa perasaan, rasa suka, rasa senang, rasa sayang, tanpa sadar kita membunuh identitas pasangan kita. Nah, menurutku kalian kurang kerjasamanya di ruang lingkup itu. Mbak ini harus apa kata dia dominannya, akui aja, bukan untuk cari kesalahan gitu, supaya Mbak Tias dulu begitu, Mbak Tias itu. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak Mas ya? Udah enggak kan? Senyumnya udah beda ya? Udah bisa begini. Nah kemarin itu begini. Asik. Niatnya bagus. Caranya dia kalau senang itu begitu. Jadi kayak arogan. Jadi kayak semaunya dia. Padahal enggak. Dia kalau senang itu kayak anak kecil manja. Pokoknya mesti gitu gitu. Nah untung aja dia dapat suami yang ngasuh ya. Nah itu penyebabnya. Tapi ketika dirimu merdeka dan istrimu mempercayaimu sebagai orang yang ahli di bidangnya, pasti lo bisa bekerja sama. Ada detail sedikit ya. Kan kalau yang untuk yang fashion, brand dan konveksi memang selama ini 100% saya serahkan ke istri. Ya. Jadi yang handle itu dia. Jadi kadang saya tuh ikut kan hanya kalau misalnya disuruh mengantar ke sana ke sini gitu. Tapi kalau tadi mendengar penjelasan Mas Fedi, berarti sebaiknya manajerialnya saya take over, terus dia fokus produksi atau seperti apa? Dia ini pembuat, dia tidak bisa bertransaksi, itu tidak bisa, memanage tidak bisa, maksain diri aja. Tapi kalau pembuat, pencipta, bagus nih. Sama aja kayak di hamburger ini, kebetulan aku didapuk untuk bikin lirik. Tapi aku tidak bisa bikin musiknya. Aku tidak bisa cara menyanyikannya. Tapi kalau lirik ahlinya aku. Nah dia itu pembuat baju sudah. Nanti mau dibawa kemana, dijual kemana, dipertandingkan di mana, gimana hitungannya. Apa-apa emosi dia, apa-apa kesal, ngelihat orang ribet dikit pusing. Orang yang bertransaksi itu adalah yang mentalnya tuh siap menghadapi siapapun. Nah dia nggak siap, yang siap itu sampean. Jadi dia yang membuat, lo yang memproduksi, lo yang semuanya, nah baru bisa menurutku. Ya terserah mau percaya atau tidak, tapi yang gue baca kayak gitu sesuai karakternya. Dia mah salah dikit nggak mood ya. Mbak Prita. Dikit aja salah. Gue alhamdulillah tetap didengar sampai detik ini. Oh iya. Kalau saya lagi bikin konten nih, Iya. udah jadi kontennya, udah di post, dihapus lagi itu sama dia. Iya. Karena menurut dia tidak perfect. Iya gitu. Dia pencipta, pembuat. Manusia itu cuma satu bidang loh sebenarnya. Iya. Disebut ahli itu karena satu bidang. Tapi kita logikakan, daripada ngajak orang, daripada anu, dilogikakan nggak bisa. Messi itu tidak akan jadi pemain terbaik satu dunia. Kalau dia jualan baju juga, dia ngojek juga, dia nge-grab juga, dia direktur perusahaan juga. Jadi untuk apa ada manajemen gitu, struktur, direktur, marketing segala macam, tapi satu orang gitu. Makanya aku bilang mental kita ini mental serakah gitu. Untuk apa ada struktur gitu. Satu, yang kedua kita mempekerjakan orang di bidangnya, tapi kita pertanyakan keahliannya. Iya. Nah kebetulan di sini nggak ada, di rombonganku ini nggak ada. Tuh. Nggak ada. Nah Mbak begitu, dia hanya pembuat menurutku. Kalau dia fokus membuat, dia akan keren. Pasti, karena ilmunya di situ. Iya. Nah cuma kan paling bisa ini urusanku, nanti kurang kanan, nanti kurang kiri, nanti kurang depan, anu panjang tuh anunya tuh. Nah lo kan ya sudah gitu kan.
Kenapa Mbak ketawa? Jadi salah. Ya enggak, niatku agar kalian bekerja sama gitu. Kan malahan benar nggak ya, di sebuah perusahaan itu bagian finance itu penting kan? Nah, dia kalau senang lupa diri dia. Misalkan dia jualan, senang yang teman-teman datang, diberiin semua dia. Nah kalau emasnya 1 perak pun dihitung, karena di situ kan. Nah yang nggak paham pelit banget loh gitu. Ya memang begitu ilmunya kan. Iya, aturan. Nah benar nggak? Jadi gitu nggak? Jadi kalau tidak keberatan, mulai malam ini membuat aja gitu. Fokuskan diri ke sana, biar suami. Nah yang hebat lagi suaminya mau pula membantu sebenarnya. Oh iya. Mbak, Tepuk tangan buat suaminya. Ini bukan pujian. Yes. Dan nggak merasa jauh di lubuk hatinya. Kolbu itu namanya. Pengen banget dia besar. nih Andai kata aku merdeka membantu gitu. Oh iya. Aku mewakilinya Mas. Gak apa-apa. Paling dia marah ke aku nanti. Oke, tepuk tangan gitu aja. Oke. Mas siapa tadi Mas, Pak? Mas Rifki. Mas Rifki, kalau ingin bekerja sama kita ada Mbak Riri, silakan berdiri. Nah ini ada direktur kita, Mbak Riri. Ada Mbak Riri. Kalau kira-kira Mbak Prita masih bandel juga, Mbak Riri siap itu untuk bekerja sama dalam invest apapun. Ya, Gitu. gitu aja. Gitu aja Mbak siapa nih? Mbak Prita. Nah, gitu Mbak ya. Jadi fokus di pingin banget lo besar. Saya Itu Pak, saya dari dulu udah tahu kalau kemampuan saya itu di produksi, di membuat maker gitu kan. Saya dan dia juga apa nih yang bantu aku, jadi sih aku sampai kayak gini. enggak sebenarnya kalau lo mau merdeka kan lo dia tahu. Harus apa gitu ya. Lo menyuruh tapi meragukan gitu berarti. Enggak serius. Jadi Mas Doris tolong fotoin aku ya, nanti ada acara tolong difotoin, aku pakai Mas Doris untuk motoin itu semua. Oke, deal. Nah begitu mau moto, ini ke kanan Mas, ini ke kiri. Nah yang bagus itu kayak gini Mas, karena kan sementara dia fotografer. Masa gue yang ngajarin gitu. Nah itu, paham nggak? Siap. Terima kasih. Gue suka nyindir kalau ngomong, jangan sakit hati gitu. Ya apa gunanya gue suruh dia kalau akhirnya meragukan. Ya. Gitu aja Mas ya. Sukses buat Anda. Oke. Yes, gitu. Yay. Apakah sudah happy semua ini? Sudah aman? Oke. Aman ya? Dari Mas Doris sendiri mungkin? Ya, terima kasih kepada teman-teman desainer yang udah pada hari ini datang, gitu ya. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk mental kita masing-masing. Saya pun hari ini pun duduk di sini, mendapatkan ilmu lagi dari Mas Ferry. Banyak sekali. Ya. Sama. Iya. Walaupun tiap hari, tiap acara jadi Betul. host, tiap acara tetap Betul. ada. Dan kita harus ngomong ini bahwa kita ada banyak program untuk teman-teman. Kita punya banyak program untuk teman-teman, tidak perlu khawatir, terutama Mas siapa lupa lagi saya, suaminya Mbak Prita. Mas Rifki. Mas Rifki, saya tangkap tuh pembicaraan tadi itu bisa Mas, harusnya bisa. Harusnya bisa sekali. Nanti ada Mbak Riri, ada Mas Dian, ada saya, ada semua di sini. Itu Mas ya? Oke. Iya bisa dijadikan wadah buat kalian juga di sebuah jawaban. Iya. Ada beberapa program tadi udah cerita juga kan Ada yang para dibuat. duta. Betul. Ya, yang dibuat sama Om Dian dan Mbak Riri. Itu bisa Tadi ada sensor kan dari para duta. betul Yes. sekali. Betul sekali. Yang ada di belakang ini, ya, yang Ya. dari tadi diputar-putar. Jadi setiap Selasa ada Para duta. Ya. Festival pelajar musik dan tari, Betul. di mana sudah pasti bersinggungan dengan Fashion. fashion. Aku ke Jogja ini sisa duit 700.000 berempat.
Dan hari itu tiba-tiba pengen ke Jogja, gue pengen ngomong sama dia. Besoknya berangkat dengan tanpa tahu Jogja dan tanpa tahu harus kerjain apa. Pokoknya gue pengen ke Jogja aja, udah gitu aja. Dan kita 3 bulan pindah-pindah penginapan. Ya. Pernah diusir dari penginapan karena belum bayar sebanyak 5 juta. Keluar nggak bisa, masuk nggak bisa. Ya. Kalau Tahanan masuk penginapan. sudah tahanan- tidak, kalau masuk penginapan itu sudah tidak terima karena lebih dari 5 juta pembayaran. Kalaupun keluar tidak bisa karena harus bayar dulu ya. Statusnya tahanan hotel. Ya, yang kedua kita pernah dikasih rumah, begitu udah dibersihin, begitu sore kita nyampe, malam sampai subuh kita bersihin. Besok paginya diusir oleh tetangga sebelah. Iya. Ternyata yang minjamin rumah itu tidak ngomong dulu sama kakaknya di Jakarta. Ya. Terus ada satu kafe oase di Tamsis, itu tempat kita ngutang ketika kita nerima tamu. Jadi tiap nerima tamu di situ makan minum kita yang bayar, tapi ngomong dulu dengan Mas Koko ya, Mas Koko ngutang ya. Gitu. Nah cuma karena aku stres ya. Mereka ngikut semua sampai akhirnya ada Mbak Riri, sampai akhirnya kita bikin Paraduta. Ya. Kita bikin sudut pandang di sini, sebuah jawaban komunikasi musik gitu. Inti dari omongan itu bersungguh-sungguhlah dalam segala hal. Itu aja. Coba pertanyakan kesungguhanmu. Sungguh-sungguh apa mau enak aja? Tidak akan kuberi jalan dan tidak akan kukabulkan kalau yang tidak bersungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang kita sungguh-sungguh dalam ucapan hati mangga gitu. Aku yakin karena kalian punya modal semua di otak ini untuk jadi seorang desainer. Kesimpulannya ya kita tutup aja. Siap. Dalam mengejar keahlianmu, keinginanmu dalam menjadi ahli itu, jangan lihat siapapun. Orang-orang hebat jadikan acuan, tapi jangan pernah jadi orang itu. Karena kalau kita jadi orang itu tidak ada warna di dunia ini. Saya sangat suka slang, tapi gue pingin bernyanyi nggak kayak slang. Tapi slang, influence-nya slang. Tapi gue nggak ke kakak-kakaan kan? Atau ke bim-bim-biman nggak ya? Nggak. Kalau gue ke bim-bim-biman kayaknya kita nggak berteman gitu. Iya. Itu sukses buat kalian semua. Udah ya? Dimanapun berada selalu dilindungi Tuhan. Amin. Diberi kesehatan, dituntun dan dibimbing, disampaikan kepada keinginannya, sehingga menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Mohon maaf lahir batin dari semua yang disampaikan, tidak ada niat apapun. Kalaupun ada niat, Tuhan menyaksikan hatiku, benar atau tidak. Terima kasih banyak udah hadir di sudut pandang Ferry Cowboy. Sukses selalu dan sampai ketemu. Semoga tiap minggu kita bisa seperti ini dengan ganti-ganti tamu. Yes. Biar ada kurus badannya. Udah gitu aja. Terima kasih Mas Ferry. Oke. Thank you, Mas Bro. Sudut pandang dengan versi baru ya? Yes. Yes. Oke. Lebih Begitu? seru. Yes, Mbak Virgi. Lebih banyak orang yang mendengar itu Betul, lebih penting betul, lagi. Dan betul. terima kasih sekali lagi buat desainer Jogja yang Yes, sudah tepuk tangan, hadir malam teman-teman. ini. Dari Mas Tony sendiri ada lagi mau ditambahin nggak? Itu saja kayaknya, Itu saja. karena kalau saya udah berteori tinggal gas. Gas. Itu, Oke. iya. Setiap minggu. Ngelucu. Oh iya, oh berutuh, iya. Ngelucu. Oke. Apa sebentar dulu tadi? Setiap week harus ketawa. Oke. Sebentar dulu. Bentar.
Kalau Mbak Prita tadi sama Mas siapa? Rifki. Mas Rifki, kalau kira-kira Mbak Prita masih bandel, biasanya para suami itu diem ya. Kalau marahnya tuh kadang diem, terus tiba-tiba kemana gitu ya. Nah, lain kali Mas, nyanyikan satu lagu yang menurut Mbak Prita kesukaannya, terus siapkan makanan-makanan bergizi untuk malamnya. Itu aja. Yakin Mas besoknya itu menurut saya karena penting ya, suami istri itu penting sekali dalam itu. Itu Mbak Birgi sampai terdiam Mbak Birgi. Ya itu aja Mbak Birgi, garing banget kan. Ya sip. Oke, sekali lagi teman-teman semua di sini terima kasih banyak sudah hadir di sudut pandang Ferry Cowboy. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. So, aku Birgi Putri, Doris Simamora, dan Ferry Cowboy. Kita pamit, ketemu lagi minggu depan. Kalau mau datang lagi silahkan dengan senang hati. Manusia itu tetap akan sadar akan segala sesuatu kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi akhirnya ujung-ujungnya hancur lebur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu.